melakukan pemeriksaan di lapas setelah beliau dari Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul berhasil membongkar kasus dugaan tindak pidana penipuan besar yang melibatkan penggunaan sertifikat hak milik atau SHM palsu sebagai agunan. Akibat perbuatan tersangka, sebuah KSPPS atau BMT di Bantul mengalami kerugian fantastis yang ditaksir mencapai senilai 909 juta rupiah. Terkait hal ini, Tribuners lebih lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Tribun Jogja, ada rekan Santo Ari. Rekan Santo Ari, silakan dengan laporan Anda terkait penipuan ini. Baik, terima kasih rekan Alvin Tribunus dapat kami laporkan dari Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Bantul, di mana Satuan Reserse Kriminal Polres Bantul telah mengungkap kasus penipuan yang menggunakan sertifikat hak milik palsu sebagai agunan pembiayaan pembiayaan, dan akibat tindakan ini sebuah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KSPPS BMT di Bantul mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 909 juta rupiah. Adapun tersangka berinisial EP, 43 tahun, seorang buruh petani dan perkebunan yang beralamat KTP di Kabupaten Sleman, telah diamankan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dan kasus ini pertama kali terungkap pada Kamis 28 Juli 2022 sekitar pukul 10 di kantor KSPPS BMT di Kapanewon, Bantul. Kecurigaan muncul ketika pelapor dengan inisial AM menerima informasi dari notaris bahwa sertifikat yang dijaminkan oleh tersangka EP untuk pengajuan pembiayaan sebesar 450 juta ternyata palsu. EP diketahui mengajukan pembiayaan pada pertengahan Juni tahun 2022 dengan menjaminkan 2 sertifikat atas namanya. Ketika dikonfrontasi berdasarkan hasil verifikasi notaris, ia mengaku bahwa kedua sertifikat tersebut memang palsu, dan total kerugian yang ditanggung pihak koperasi atas perbuatan tersangka mencapai 909 juta rupiah. Adapun motif yang digunakan atau motif dari tersangka adalah mencari keuntungan pribadi untuk melawan hukum dengan menggunakan sertifikat agunan yang tidak sah. Dan setelah mengetahui fakta tersebut, pihak koperasi melaporkan kejadian ini ke Polres Bantul, dan kepolisian melakukan rangkaian penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, dan berdasarkan alat bukti yang dinilai cukup, penyidik akhirnya menangkap EP dan membawanya ke Polres Bantul untuk menjalani proses hukum. Adapun barang bukti yang disita antara lain slip penarikan pembiayaan sebesar 450 juta rupiah, dokumen perjanjian pembiayaan jasa multi jasa, 2 sertifikat hak milik yang diduga palsu, serta sejumlah dokumen pengajuan dan persetujuan pembiayaan. Dengan kasus ini, EP pun dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun lamanya. Dan dalam penyidikannya, tersangka EP menyampaikan bahwa pinjaman 450 juta rupiah ini digunakan untuk melunasi hutang di koperasi lain. Ia mengatakan memperoleh sertifikat palsu dari seorang yang dikenalnya melalui Facebook dan memesan 3 sertifikat palsu dengan harga 15 juta rupiah untuk 1 dokumen. EP mengaku nekat karena terlilit hutang sekitar 400 juta akibat usahanya yang gagal. Demikian rekan Alvin yang bisa saya laporkan dari Jakarta. Kembali ke studio, terima kasih. Untuk waktu dipersilakan. Selamat pagi rekan-rekan media semua. Pagi hari ini saya akan melanjutkan sedikit terkait kronologi penipuan yang barusan dijelaskan oleh Bapak Kasih Humas. Pada awalnya pelapor mencurigai adanya nasabah yang menggunakan sertifikat yang diagunkan di koperasinya pelapor ini palsu. Lalu pelapor melaporkan ke unit 4 Satreskrim Polres Bantul terkait adanya dugaan penipuan. Penipuan yang dilakukan bahwa EP ini menggunakan 3 sertifikat. 1 diantaranya adalah sertifikat asli, dan 2 diantaranya ternyata setelah unit 4 lakukan penyelidikan, kita koordinasi dengan BPN dan lainnya, bahwa 2 diantaranya yang
dibawa oleh saudari EP ini merupakan sertifikat palsu yang dimana dipesan melalui online, lalu diagunkan di koperasi pelapor. Dengan sertifikat tersebut dia mendapatkan agungan sejumlah 450 juta rupiah yang digunakan oleh saudari EP ini untuk menutupi utang-utangnya yang lain di koperasi-koperasi yang lain, sehingga koperasi KSPPS BMT Projo Arta Sejahtera mengalami kerugian sebesar 909 juta dan selanjutnya melaporkan ke Polres Bantul guna penyelidikan lebih lanjut. Untuk kronologi ungkap kasusnya, ya, Unit 4 Satreskrim Polres Bantul telah melakukan penyelidikan. Kita koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait, BPN dan notaris yang memeriksa bahwa memang sertifikat yang digunakan oleh saudari EP ini palsu. Lalu Unit 4 Satreskrim Polres Bantul melakukan penangkapan terhadap tersangka, selanjutnya dibawa ke Polres Bantul guna penyelidikan lebih lanjut. Motifnya tersangka menggunakan SHM tersebut guna menutupi hutang-hutang yang lain atau nutupin pinjaman-pinjaman yang lain, sehingga EP melakukan perbuatan tersebut. Mungkin sekian, ada yang ditanyakan? Kapan, di mana? Untuk penangkapan langsung bulan Oktober kemarin, Bapak. Setelah jadi informasi yang bisa sampaikan bahwa saudari EP ini merupakan residivis yang kemarin baru keluar, lalu langsung kita amankan kembali, kita lakukan penangkapan langsung setelah beliau keluar bebas bersyarat. Residivisnya kasus yang sama? Serupa. Pinjaman di beberapa tempat itu beberapa tempat atau satu tempat aja pinjaman? Di beda tempat. Cukup, rekan-rekan? Langsung aja. Oke, siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.